kita sebenarnya persiapan aja untuk di dunia kripto itu mesti ngapain sih gitu ya. Oke. Dan kenapa harus disiapin. Jadi sebenarnya saya ini memberikan 5 pilar dalam trading atau berinvestasi. Sebenarnya nggak cuma di kripto, tapi di instrumen lain juga. Gitu ya. Yang pertama adalah analisis. Nah, of course kita harus bisa analisis ya, mengetahui kita ada di mana di pasar dan membantu memutuskan apa yang perlu dilakukan. Biar nggak asal jual beli, nggak usah jual beli, ikut influencer, terus nanti kalau kalah, kalau loss, sama influencernya dibilang ya harus jaga financial advice, harus jaga manajemen dan segala macam. Ya akhirnya cuma jadi bebek aja, dibodoh-bodohin sama influencer kalau kayak gitu. Jadi memang harus paham cara analisis, tahu di mana kita ada di pasar, biar kita bisa mengambil keputusan yang lebih well-informed decision. Kalau udah dari hasil analisisnya tadi, kita cari masuk trading atau masuk investasi dengan dengan teknik tertentu. Gitu ya. Jadi ada metode cara masuknya itu pada saat kayak gimana sih? Kita beli pas pasar kayak gimana? Kita jual pas pasar kayak gimana? Gitu. Berikutnya sistem. Nah, sistem ini dari metode dibikin jauh lebih detail lagi. Jadi nggak cuma sekedar pas gini masuk, pas gini keluar, pas gini masuk, pas gini keluar. Pas double top, kita exit, pas head and shoulders bakal turun. Nggak semudah itu, nggak sesimpel itu ya, bukan nggak semudah itu. Nah, tapi kita harus bikin benar-benar disiplin. Maksudnya, kita boleh masuk kalau kondisinya seperti apa. Terus, pastikan dulu kita kondisi mentalnya kayak gimana. Lalu berapa duit yang boleh masuk. Terus bahkan kondisi apa yang kita nggak boleh masuk itu harus ada juga kayak gitu. Kondisi apa yang kita harus diem doang kayak gitu. Terus kalau udah manajemen ini pastikan duitnya nggak hilang semua. Saya bagi jadi 2 ya, money management dan risk management. Jadi kalau yang tadi resikonya udah ada kan, kita udah tahu risk assessment-nya kan, berarti kita udah bisa mentolerir risiko pada tingkat tertentu. Lalu duitnya juga udah bisa kita alokasiin. Nah di 2 ini kita ambil, kita memanage ya. Dari duit yang tadi yang saya bilang, duit yang kita alokasiin itu di manage dulu. Jangan semuanya langsung dipakai buat trading, karena dipakai semua hilang biasanya kan. Atau kalau hilang ya udah di game over gitu. Jadi diatur, sebagian masuk dulu, sebagian keluar dulu, terus sebagian dipakai buat diemin, sebagian dipakai buat trading dan segala macam lah kayak gitu. Lalu ada risk management. Risk management itu maksudnya ya resiko. Kita tahu trading ini kurang lebih bakal naik nih. Tapi kalau turun resikonya gede nih, nggak worth it buat diambil. Ya udah jangan. Kayak gitu-gitu risk management tuh. Lalu psikologi. Psikologi ini ya dalam diri kita, mental kita, menjaga mental. Ini memastikan yang lainnya dijalankan secara benar. Karena kalau psikologinya udah rusak, yang lainnya nggak benar. Udah analisisnya asal-asalan, metodenya cowboy banget, nggak pakai sistem, asal masuk berharap naik kayak gitu. Psikologi ini harus benar-benar dilatih ya. Justru yang paling penting ini psikologi. Dan dengan trading, kalau saya pribadi ya, dengan trading itu mengekspos diri saya oleh istilahnya inner demon ya, atau sifat-sifat buruk yang sebenarnya selama ini saya nggak tahu, tapi saya jadi tahu itu dan bisa menghadapinya, gitu. Nah, kita bahas dulu dari analisis, dibagi jadi 2, fundamental dan teknikal. Kita bahas dulu fundamental analisis ya. Saham, fundamental analisisnya, kurang lebih isinya kondisi industrinya sama bisnisnya kayak gimana, perusahaan ini bagus atau enggak, bonafit atau enggak. Buktinya mana? Buktinya dari laporan finansial yang bagus atau enggak, kan? Terus dia punya valuasi berapa nih? Yang ini juga dipengaruhi juga sama sentimen pasar ya. Perusahaan ini habis cuan banyak nih, naik sahamnya biasanya. Sama ekonomi negara. Indonesia lagi banyak ngekspor batu bara. Ya perusahaan batu bara cuannya gede, sahamnya naik. Contohnya kayak gitu. Atau lagi ada perang antara Rusia sama Ukraina. Ukraina salah satu supplier gandum terbesar ke Indonesia, misalnya kayak gitu. Dan kayak gitu kan supply gandum terganggu. Berarti perusahaan yang bikin Indomie terganggu supply chain-nya. Makanya Indofood misalkan turun atau nggak naik lah sahamnya. Kayak gitu contoh fundamental analisis dari saham ya. Kalau forex, ya biasanya ekonomi antar negara. Kan namanya forex pertukaran uang ya. Euro USD. Jadi ekonomi yang antara zona Eropa, negara-negara Uni Eropa dengan Amerika Serikat. Kayak gimana ekonominya. Atau GBP USD.
sentimen atau apa namanya ekonomi Inggris gimana, Amerika gimana, sama sentimennya terhadap US dollar ya, bagus atau enggak, misalnya kayak gitu. Kripto ada istilahnya namanya on-chain metric. On-chain metric ini apa namanya seberapa bagus dia di jaringan gitu, si kriptonya. Terus project fundamental. Project fundamental ini ya sebenarnya mirip kayak fundamental analisis saham ya. Perusahaan ini bagus atau enggak? Kalau kripto, project ini bagus atau enggak? Gitu. Lalu kekuatan Bitcoin, biasanya gini, Bitcoin lemah, kripto lain akan lemah. Bitcoin kuat, kripto lain belum tentu kuat, tapi cenderung kuat. Tapi kadang-kadang Bitcoin kuat, kripto lain ada yang kuat banget, ada yang lemah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang Bitcoin ini jadi induknya kripto aja. Begitu Bitcoin melakukan sesuatu, kripto lain akan mengikuti dengan variabel. Ada yang sedikit lebih lemah, ada yang sedikit lebih kuat, ada yang jauh lebih kuat, kayak gitu. Dan di mana kita di siklus ekonomi. Ini yang di pas kelas kemarin diajarin. Kita lagi apakah kita lagi di complacency, apakah kita lagi di optimism, lagi di thrill, atau di mana, kita harus tahu juga. Gitu. Ya itu siklus aja sih, nggak ada kayak semacam, wah ini pasti begini, ini pasti begitu, nggak ada. Itu siklus aja pokoknya. Terus berikutnya technical analysis, analisa teknikal. Ya belajar yang namanya price action ya, pergerakan harga yang terbaca dengan salah satunya candlestick. Terus untuk mencari zona beli dan zona jual yang biasanya terjadi di pasar, ya namanya support dan resistance. Menggunakan indikator-indikator, contohnya moving average. Dan bisa juga menghitung perkiraan pergerakan yang mau kemana dengan Fibonacci. Dan lain-lainnya. Ada yang memakai Elliott wave, memakai apa, segala macamnya. Kita masuk itu ke technical analysis lah ya. Nah, sekarang pertanyaannya mana lebih penting? Fundamental atau technical? Yang mau jawab nggak? Kira-kira. Biasanya kalau orang saham bilang technical nggak penting. Kalau yang saham yang hardcore banget gitu ya. Kalau day trader, kayak saya, technical penting. Tapi apakah lebih penting dari fundamental analysis? Itu pertanyaannya. Nah, sebenarnya kita coba bahas ya, lebih mendalam ya. Nanti aja deh bahasnya. Nanti di pertemuan berikutnya. Di tentang fundamental analysis, saya jelasin seberapa penting sih si fundamental itu dan seberapa penting technical. Kita ke metode dulu, yang merupakan adalah pengembangan hasil analisis tadi. Jadi alasan kita masuk sebuah trade. Jadi metodenya bisa apapun sih, mau kancing, mau lempar koin, mau pakai feeling, mau toggle atau apa segala macam, silahkan aja. Tapi kita punya data bahwa metode ini tingkat keberhasilannya berapa banyak gitu. Kita bisa mengukur ekspektasinya. Beberapa metode ya kita bisa menggunakan chart pattern, candlestick pattern, pakai indikator, atau mungkin pakai tweetnya Elon Musk juga bisa juga. Kan setiap Elon Musk nge-tweet Doge naik. Mudah gitu aja. Bisa aja kita beli Doge setiap Elon Musk nge-tweet Doge. Bisa banget itu metode. Ilustrasi nih ya. Ini nama contoh metodenya. Nanti akan diajarin di 2 atau 3 pertemuan habis ini. Ini contohnya ada namanya inside bar, ada namanya double bottom. Gitu. Nah, hasil analisis nih. Pasar lagi sideways, alias cenderung menyamping ya, nggak naik, nggak turun, menyamping. Nanti kita membeli di support atau di bagian bawah. Nah, metodenya masuk saat ada inside bar atau double bottom. Gimana hasil analisis juga sih, kayak gitu. Bedanya analisis dan metode ya. Analisis itu kita melihat pergerakan harga kecenderungannya kemana, dan metode adalah menentukan di mana kita mau nebeng atau ikut gerak dari pergerakan harga tadi. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Berikutnya sistem. Trading system. Entry, exit, size, kapan boleh atau tidak boleh masuk. Maksudnya, kalau mau masuk, kapan dan di mana. Kalau mau keluar, kondisi keluarnya harus kayak gimana. Size itu ukuran dari tradingnya. Terus, kapan boleh, nggak boleh masuk. Contoh entry, saya mau beli Bitcoin, nanti pas Bitcoin udah turun ke 15.000. Contohnya. Exit, nanti kalau udah beli 15.000, saya akan jual di 50.000, misalnya kayak gitu. Size-nya, saya punya 1 miliar, saya beliin semua. Atau, ya nggak segitu sih, tapi saya punya 100 juta, saya beliin 50 juta dulu, kayak gitu. Jadi size itu diatur juga. Terus kapan boleh atau kapan nggak boleh masuk. Terutama ini sebagai seorang trader ya. Buat ini pengalaman saya pribadi, saya nggak boleh masuk kalau udah lewat tengah malam. Kenapa? Karena biasanya harga nggak jelas gerakannya. Ya udah kayak gitu. Itu kapan boleh masuk.
Biasanya saya masuk di pagi hari, karena kalau pagi hari jam 7 sampai jam 10 itu pasar lagi volumenya gede, jadi pergerakannya bagus. Contoh ya, itu contoh. Lalu investing system, tadi kan trading. Kalau investing, ya berapa banyak yang mau dipakai buat investasi. Terus kalau udah, keluarnya mau kapan? Mau keluar besok, keluar tengah malam nanti, mau keluar lusa, mau keluar tahun depan, mau keluar 5 tahun lagi. Kalau keluar, apakah keluarnya semuanya langsung? Atau mau nungguin portofolio? Misalkan kita punya 100 juta, saya invest sekarang. Mau keluarnya 10 tahun lagi misalkan. Apakah mau langsung semuanya dikeluarin? Atau pelan-pelan? Itu nanti beli lagi di bawah? Atau gimana? Dan apa yang perlu dilakukan saat pasar lagi berbeda? Ini lebih kepada dalam diri kita. Kalau lagi bullish, lagi naik pasarnya, apakah kita beli borong? Kalau lagi bearish, apakah kita keluar dulu dari kripto atau kita akumulasi? Atau sideways? Sideways lagi nggak jelas. Itu apa yang perlu kita lakukan? Itu sebenarnya nggak ada jawaban yang benar banget. Adanya cocok-cocokan sama tiap orang. Dan itu cukup customize setiap orang ya. Nah, makanya perlu ada definisi yang benar-benar di investing system ini. Gitu. Nah, pokoknya sistem ini itu didefinisikan dengan manajemen kita. Nanti masalah manajemen uang, itulah yang membuat sistem kita, gitu ya, mendefinisi. Terus, ke-triggernya sistem ini dari analisa dan metode tadi. Analisa kita gimana, diturunin jadi metode, nge-trigger sistem kita. Dan ini harus dijalankan dengan psikologi yang benar. Kalau psikologi yang nggak benar, berantakan sistemnya. Gitu. Berikutnya adalah di manajemen. Manajemen untuk uang nih, money management. Nah, berapa banyak per bulan buat trading, terus ekspektasi dapat berapa, dan bagaimana menumbuhkan portofolio dalam berinvestasi. Mungkin saya sedikit membahas yang tadi pertanyaan dari Mas Chandra tadi ya, bahwasanya pengen 300.000 sehari. Nah, sebenarnya itu pertanyaannya adalah kembali ke diri kita, realistis atau enggak. Saya nggak bisa bilang itu realistis buat saya, atau saya nggak bisa bilang itu nggak realistis buat Mas Chandra, atau kayak gimana pun. Karena sangat bergantung pada modal dan ekspektasi. Dan nggak bisa tiap hari sama. Misal, contoh, dengan skill saya trading, saya bisa mendapatkan 10-20% sebulan. Ini skill saya trading, saya pribadi. 10-20% sebulan. Tapi ada satu bulan yang saya minus 5%. Atau ada satu bulan yang saya cuan 300%. Ada juga satu bulan yang saya loss semua. 10-20 itu perkiraan rata-rata aja gitu kan. Nah, dan jadi kita nggak bisa bilang 300.000 sehari itu benar-benar sangat konstan, nggak bisa. Kita hanya memperkirakan aja. Jadi kita perlu tahu ekspektasi kita kurang lebih dapat berapa. Dan menurut saya 20% sebulan dari semua dana loh ya, 20% sebulan dari semua dana itu udah world class loh sebenarnya. Bahkan sorry, hedge fund yang gede ya, hedge fund kayak Bridgewater Associates, terus Berkshire Hathaway gitu. Itu paling setahun berapa sih, kali 3 kali 4 doang gitu. Atau kali 5 lah beberapa. Nggak bisa kita kayak dapat gede banget gitu. Nah, bisa sebenarnya trading seminggu kali 5 itu bisa banget. Tapi seminggu jadi 1/5-nya pun bisa banget. Gitu. Jadi kita cari ekspektasi kita seberapa. Nah, gitu ya. Kalau investasi, manajemennya adalah gimana numbuhin portofolionya. Maksudnya, kapan beli, kapan jual sebagian, kapan take profit, kapan pas turun kita beli balik, kayak gitu. Lalu risk management. Dari duit yang ada, yang diresikokan gimana? Berapa banyak nih sekali masuk? Terus berapa loss yang bisa ditoleransi? Kalau tadi kan di assessment ada 20%, ada 5%, ada 10% gitu kan. Nah, cuman kadang-kadang kita perlu lebih dalam lagi. Itu kan dari sisi finansial kita. Tapi dari sisi psikologis kadang-kadang suka berubah gitu. Suka beda. Dan manusia itu kadang-kadang tidak pintar ya dalam menerima resiko atau dalam mengukur resiko diri sendiri. Mungkin saya bilang saya merasa bisa 20%, aslinya tadi sebenarnya saya cuma 5% udah kalang kabut otak saya. Atau tadi misalkan ada yang jawab 5%, itu mungkin saya 50%, mungkin dia lebih udah masih bisa nahan gitu. Kayak gitu ya. Dan kalau misalkan menang atau profit, kapan kita ambil profitnya? Jangan udah profit dibiarin aja terus-terusan. Itu harus ada definisinya. Lalu kita juga harus tahu berdasarkan data, secara data rasio win per loss kita berapa persen, harus tahu. Nah, ini bisa dipakai buat bikin numbuhin ekspektasi kita gitu.
Pokoknya manajemen tadi ini benar-benar interdependen sama psikologi juga ya. Jadi kalau manajemen kita berantakan, psikologi kita cepat rusak. Begitu psikologi kita cepat rusak, sistem trading kita berantakan. Sistem trading kita berantakan, ya habis semua. Nggak bisa analisa yang benar, nggak bisa metode yang benar, nggak bisa trading yang benar, kayak gitu. Yang pilar terakhir, psikologi ya. Coba jawab pertanyaan ini dalam hati aja, jujur ya. Sehat jasmani dan rohani nggak? Jawab aja dulu. Bagaimana willpower Anda? Maksudnya gini, sehat jasmani, of course sehat ya, sehat nggak sakit banget gitu, nggak sakit-sakitan. Sehat rohani ya nggak gila gitu ya, atau nggak depresi kayak gitu. Lalu willpower itu adalah kemampuan kita untuk berpikir secara optimal untuk waktu yang cukup lama. Kalau kalian nggak bisa kayak gitu, nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak ngeliatin chart, atau jangan terlalu menggunakan memakai aktivitas lain yang beresiko kurang lebih sama gitu, atau aktivitas lain yang bikin capek mikir gitu. Karena willpower ini kalau misalkan udah capek mikir ya capek mikir, kita nggak bisa mikir, nggak bisa analisa optimal gitu. Terus pastikan juga kapan perlu istirahat. Begitu udah tahu willpowernya kecil, harus tahu kapan harus istirahat gitu. Nggak boleh udah tahu willpowernya lemah, terus nggak mau istirahat, capek dikit istirahat, karena begitu nggak optimal, ya udah pikirannya nggak benar, pasti nggak bisa analisis. Terus harus tahu kapan self reward. Cuan di withdraw, habis withdraw dipakai buat jajan atau buat beli sesuatu. Jangan cuan dipakai trading lagi, gitu. Harus tahu minimal alokasinya berapa gitu ya. Terus ngetrik pikiran nih. Jadi pas kita lagi bodoh atau lagi aduh nggak enak nih ya udah berarti nggak usah dipaksain. Jadi saat kita lagi harus bekerja keras, tapi kita lagi nggak mood, ya kita harus ngetrik gimana caranya biar bisa tetap disiplin gitu dalam trading dan dalam kerjaan lainnya sebenarnya. Terus bagaimana cara mematikan distraksi dari trader lain? Ini bahaya juga sebenarnya karena banyak banget yang istilahnya trader lain itu bikin kita terdistraksi, pengen pengen cuan kayak mereka gitu, tapi ternyata nggak bisa kan, kayak gitu banyak banget kan. Atau ngeliatin pamer profit trader lain gitu, ya jangan gitu kayak gitu ya. Hati-hati, itu bisa mengganggu mental kita. Terus gimana caranya biar gak galau dari distraksi tadi? Terus kalau loss terus mesti ngapain? Makin dipaksain, makin nambah loss biasanya. Kayak gitu. Ini benar-benar tanya pada diri sendiri ya. Gitu. Oke, sebentar. Nah ini terus kita ke budget trading kita ya, di trading budget di money management ya. Pastikan dulu nih, ada penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup gitu. Terus nggak punya utang, atau kalaupun ada cicilannya maksimal dari 30% penghasilan bulanan. Pokoknya dan sama safety net yang di asesmen tadi ya udah terpenuhi. Ini dana darurat, asuransi, terus punya investasi ke instrumen lain selain kripto, oke? Jadi nggak asal ya, gitu. Jadi kalau udah di kripto ya minimal ada saham juga gitu, atau ada tabungan deposito gitu ya. Dan saat mau mulai trading, nggak ada pengeluaran besar yang direncanakan dalam waktu dekat. Misalnya, 3 bulan lagi mau nikah, jangan. 3 bulan lagi lahiran, jangan. Atau tahun depan anak sekolah, ya ditahan dulu lah, jangan terlalu make dulu gitu. Benar-benar harus dipastikan dulu gitu ya. Kalau pengeluaran yang nggak direncanain gimana? Ya kan ada dana darurat gitu ya. Nah, sekarang prioritasnya nih. Kalau udah ada nih, ini contoh dulu ya. Pertama, kita punya income, misalnya gaji, komisi, hasil usaha, dan segala macam gitu kan. Nah, kan dipakai buat pengeluaran kan, biaya hidup, tagihan, segala macam lah. Nah, dari situ ada pastikan punya tabungan dulu, misalkan 20% dari income. Jadi contohnya kalau orang yang punya gaji 10 juta, minimal punya tabungan 2 juta dulu, tiap bulan nabung 2 juta gitu, misalkan. Sisanya kalau expense udah ke cover, yang lain-lain udah ke cover, baru nih pakai buat investasi atau trading atau main kripto lah istilahnya, kayak gitu. Contoh nih ya, orang punya gaji 10 juta, terus tagihan sama kebutuhan hidupnya 5 juta.
nabung 2 juta. Berarti setiap bulan maksimal dia masukin duit untuk nabung atau investasi atau trading itu 3 juta aja. Contoh. Nah, terus untuk pemula yang baru masuk kripto, pastikan nih, jangan masuk terlalu banyak. Pokoknya spot trading atau investasi dulu. Gitu. Jangan mikirin bisa dapat segini sehari, jangan mikirin bisa dapat segini sebulan. Pastikan bisa dulu mekanismenya. Gitu ya. Jadi mungkin investasi atau spot trading. Nah, tapi saya sarankan sering-sering main day trading atau scalping. Kontradiksi kan kelihatannya kan. Saya bilang jangan yang main beresiko, tapi harus sering day trading atau scalping. Nah, day trading atau scalpingnya ini bisa pakai akun demo atau pakai dana yang dikit banget. Kenapa? Ini buat biar kalian terbiasa dengan analisa. Nanti cara analisa akan saya ajarin nanti di saat di bagian technical analysis ya. Kalau nggak salah 3 pertemuan lagi atau 4 pertemuan lagi. Yang jelas adalah kalian gedein jam terbang kayak gitu. Nah, alokasi contoh ya. Jadi dari yang ini tuh ceritanya dari yang 3 juta tadi. 3 juta tadi si majority minimal 50% itu masukin di spot trading. Spot ya. Jadi dari 3 juta tadi 1,5 juta masukin spot. Maksimal di futures di derivatif trading ya. Atau even better nggak usah sama sekali di derivatifnya. Jadi tadi masnya ada yang nanya kalau 5 juta gimana? Nah, gini aja. Misalkan 5 juta, terus setiap bulan ada tambahan. Masukin ke sini aja, minimal 50%, berarti 2,5 juta di spot aja. Kalau mau main futures atau derivatif, dengan catatan udah bisa, dan dengan catatan udah yang safety net dan lain-lain yang tadi udah terpenuhi, maksimal masuk 20% aja, atau 1 juta aja, gitu. Tapi sebenarnya even better, nggak usah dulu, nanti aja. Contoh lagi, ini ada orang yang punya duit $300 nih ceritanya setiap bulan. Dia beli saham $150, beli kripto $90, baru main futures $60. Kan itu dari $300. Futuresnya cuma 20%. Gitu. Dan saham pasti spot. Yang budget B ya udah benar-benar beli kripto spot sama farming aja. Itu contohnya. Atau yang C, main futuresnya cuma $50 dari $300. Jadi saya $250 di spot. Atau yang D, ya udah spot aja semua gitu. Jadi contohnya seperti itu. Tinggal kalian dicoba aja sendiri di di otak-atik gitu. Pokoknya kalau main ada berbau-bau futures jangan lebih dari 20%. 20%-nya itu dari budgetnya tadi. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke manajemen risiko. Nah, yang namanya trader atau investor itu punya mindset yang namanya risk reward ratio. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu hadiahnya worth it nggak dengan risiko yang diambil, gitu kan? Kalau misalkan kita PDKT sama cewek, risikonya apa? Ya paling ditolak. Tapi rewardnya apa? Ya bisa jadi yang cuma ceweknya. Worth it nggak? Worth it, misalkan. Ya paling ditolak malu doang, ya kan? Contoh kayak gitu. Atau kalau kita lagi mau jualan gitu kan, jualan kalau kita nawarin sesuatu ke orang, risknya apa? Risknya ditolak. Nggak mau, nggak butuh. Rewardnya apa? Rewardnya dapat jualan, kita dapat komisi. Worth it nggak? Worth it. Tentang kayak gitu ya. Contoh risk reward ratio yang nggak proper, ngebut gitu. Oh, ngebut. Rewardnya apa? Oh, cepat sampai tujuan. Terus merasa keren, kenceng gitu. Risknya apa? Jatuh, mati. Nggak worth it kan? Jadi kayak gitu ya. Yang namanya risk reward ratio itu pikirin resikonya itu worth it untuk diambil nggak untuk mendapatkan rewardnya gitu. Kayak gitu. Contoh dari sisi uangnya ya, kita resikokan uang 100, kemungkinan kehilangan 100. Nah, apakah hadiahnya lebih dari 100? Kalau iya, berarti worth it, gitu kan? Tidak. Kalau misalkan enggak, yakin dengan win rate-nya, ceritanya ini analisa pasti benar nggak nih? Kalau kita yakin pasti benar, ya udah worth it. Tapi kalau ternyata enggak, atau misalkan masih setengah-setengah, atau masih ya gimana, ya nggak worth it yang diambil. Gitu. Ilustrasi, ya. Kalau akurasi hasil analisa kita 50%, ya namanya analisa kan pasti salah satu ya, benar atau salah. Jadi kita anggap aja 50%. Jadi dari 2 kali analisa, 1 kali gagal, 1 kali berhasil. Gitu kan? Jadi, dengan begitu, yang namanya jika risk reward ratio 1:1, kayak tadi ya, kalau kita kehilangan 100, kita dapatnya 100. Ini namanya risk reward ratio-nya 1:1. Jadi dengan 2 kali trading, kita loss 1 kali, cuan 1 kali. Berarti hasilnya 0, break even ya. Gitu ya. Gitu. Tapi gini, hasil analisa itu biasanya tergantung pengalaman dan kondisi pasar. Walaupun nggak bisa dikontrol ya.
Tapi pada dasarnya trader yang world class mungkin ya anggap aja udah 70% lah akurasi analisanya dia kayak gitu. Tapi kalau risk reward ratio kita gede, jadi kalau misalkan kita meresikokan 100 tapi dapatnya 200, sebenarnya kita win rate 50% aja udah profitable. Jadi satu kali loss kita hilang 100, tapi satu kali winnya kita dapat 200. Jadi kan ketutup ya, sama aja kayak kita dapat 100 gitu kan. Seperti itu ya, gitu ya. Nah, contoh, ini biasanya kalau kita lagi trading ya, bentar saya tambahin dulu. Nah, biasanya kita lihat nih, di sini ada yang namanya stop loss gitu, atau cut loss, atau di sini. Jadi pokoknya begitu kita mau memprediksi harga mau naik nih, tapi kalau ternyata harga turun dan turunnya sampai sini, oke, berarti kita tahu analisa kita salah. Ya udah, kita berisiko untuk kehilangan duit segini 1,25%. Tapi kalau cuan kita potensinya 3,75%. Gitu. Jadi ini namanya risk reward-nya 1:3. Risk reward rasionya 1:3. Jadi risk-nya 1, reward-nya 3. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya nggak perlu jago banget analisa gitu. Dengan risk reward rasio yang bagus ini, ya benernya 30% pun udah oke gitu ya. Nah, dan kita harus tahu kemungkinan investasi itu ada 5. Profit besar, profit kecil, break even, loss kecil, loss besar. Profit besar ya idaman kita semua ya, berkah ini. Tapi loss besar itu kita harus hindari sebisa mungkin. Nah, pokoknya kita nggak loss itu nggak bisa. Pasti akan ada loss gitu. Intinya jaga diri sejarang mungkin itu jangan loss besar, sejarang mungkin jangan loss besar. Dan kalau mau loss kecil ya loss-nya dikit-dikit aja. Setidak jangan terlalu sering gitu kayak gitu ya. Nanti tinggal cukup profit besar, profit kecil ya udah lama-lama akan dan jangka panjang akan profitable gitu. Kepencet. Jadi kalau misalkan kita loss itu kan selalu bisa ada istilahnya namanya stop loss atau cut loss ya. Dengan stop loss atau cut loss itu menjaga agar loss kita terus kecil. Ya. Karena kalau misalkan lossnya besar ya habis-habis aja duitnya terus kan kayak gitu. Nah, lalu pentingnya capital conservation. Jadi ini adalah ilustrasi, kalau kita loss, untuk ngebalikinnya itu akan lebih gede. Maksudnya gimana? Gini, duit kita 100 nih ceritanya. Duit kita 100. Kita loss 10%. Duit kita jadi 90 kan. Nah, kalau mau ngebalikin ke 100, itu bukan 10%. Karena kalau 90 ditambah 10% itu sama dengan 99. Jadi kalau mau dari 90 ke 100, kita harus profit sebesar 11,11%. Bayangin, kalau dari 100, kita hilang 20. Jadi 80. Dari 80, profit 20%, itu cuma 96. Kalau mau 100, kita harus 25%. Gitu terus. Dan ini, si loss-nya ini linear, si gain needed-nya ini eksponensial nih, makin lama makin gede. Kalau kita loss 90%, itu kan dari 100 jadi 10, kita bukan nambah 90% biar jadi cuan balik lagi 100, tapi ini harus 10 kali lipatnya, atau harus profit 9 kalinya, 900%. Makanya hati-hati, pastikan loss itu selalu kecil, gitu. Ya gitu ya. Nah, dan untuk menghindari kehabisan modal, ada beberapa tips yang bisa saya kasih. Pertama, pastikan selalu punya reserve. Ya, pokoknya kita nggak tahu kapan ada kesempatan good buy, better buy, atau harus survive. Maksudnya, kesempatan beli yang bagus banget, atau harus survive tuh kita nggak pernah tahu. Selalu ada dana cadangan. Yang kedua, kalau main futures, hindari, apalagi yang nggak besar. Terus ya jangan all in atau HK, itu istilah investor-investor yang ya orang genah. Misal udah duit 10 juta, ya jangan langsung ada kesempatan beli langsung all in gitu ya. Sisain duit sebagian, sisain kayak gitu. Karena kalau loss ya terbatas lossnya gitu kan. Kalau misalnya kita punya duit 100, langsung all in, loss 50%, kita akan hilang 50. Tapi kalau 100 kita masuknya 20 aja, lossnya 50%, kita cuma loss 10. Kayak gitu. Nah, next kelasnya hari Kamis ya, kita mulai ke fundamental analysis. Oke, sekian. Ada yang mau bertanya?
Atau ada yang mau diskusi? Kita tunggu sampai 20 ya. Kalau nggak ada, berarti udah. Oke. Atau mungkin nanti ada yang mau diskusi ya dengan kondisi keuangannya, kayak saya punya duit segini, baiknya diapain, saya punya duit segini, mau diapain. Nggak masalah, bisa chat ke saya aja. Nanti kita coba explore bareng-bareng mungkin ya, diskusi sama-sama gitu. Takutnya ada yang merasa, aduh harus privacy gitu, duitnya malu, duitnya banyak doing, malu banyak duitnya, silakan diskusi sama saya kalau mau ya. Jadi kita bisa diskusi lewat chat aja, dan kalau chat, kalau udah chat saya, mention saya aja di grup gitu, @mkbijaksana, cek PM, kayak gimana lah, gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Kita kelas di hari Kamis yang berikutnya ya. Kita belajar fundamental analisis untuk mencari kripto yang bisa kita pakai gitu. Yang bisa kita investasikan. Oke, udah ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di hari Kamis ya. Thank you.